Yo guys, Samsung Galaxy A54 5G. Gue udah nyobain ini sekitar sejam 2 jam dan gue mau share beberapa hal mengenai smartphone mid-range terbaru dari Samsung ini ke kalian. Let's go. Oh ya, sekedar info, seluruh video hands-on ini di-shoot menggunakan Galaxy S23 Ultra secara handheld. Iseng gue mau ngetes dipakai bikin video semi-serius di YouTube gini, bisa atau enggak? Komen ya di bawah hasilnya menurut kalian. Hal pertama yang dijamin menarik perhatian adalah desainnya. Premium abis. Mirip banget sama S23 dan S23 Plus bahkan. Depan belakang Gorilla Glass 5, IP67 pula proteksinya. Mantap. Gak ada yang bisa dikritik ini mah. Kecuali satu mungkin. Balik ke depan kita melihat dagunya yang masih sedikit tebal dibandingkan sisi bezel lainnya. Soal varian warna, selain warna lime yang gue suka banget ini, ada juga warna violet, putih, dan hitam. Kalau gue pantau, warna lime ini rada spesial ya, karena cuma hadir dalam varian storage 256. 3 warna lainnya sih ada yang 128GB nya. Oh ya, storage-nya udah UFS 3.1. Mantap. Selain dagunya tadi, displaynya top. Menggunakan panel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan yang bisa mencapai 1000 nits. Soal kecerahan gue belum bisa tes ya, secara event ini diadakan di malam hari. Namun bagian layar lainnya sih sesuai ekspektasi. Tajam, smooth buat scrolling, warna punchy, hitam yang pekat, no complaints. Next soal performa nih, Exynos 1380. Soal yang satu ini gue akan reserve nanti di full review ya. Gue sih udah sempet jalanin Antutu dan by raw power head to head dengan Snapdragon 778G dan Dimensity 1080. Untuk gaming gimana, terutama ketika dipakai terus-terusan push rank, harus gue tes nanti. Yang pasti di kesempatan singkat ini gue nggak mengalami stutter di UI maupun ketika menggunakan beberapa app. Satu lagi yang gue penasaran jelas ketahanan baterainya nih. Apakah Exynos 1380 bakal grogotin baterai 5000 mAh nya dengan mudah atau justru malah udah irit sekarang? Next, kamera. Main kameranya pakai sensor jagoan K2G, Sony IMX766 50MP. Ada OIS pula. Ultrawide-nya juga nggak ikutan korting jadi 8MP seperti pesaing-pesaingnya di mid-range, tetap 12MP. Mantap. Makronya pun nggak cuma 2MP loh, 5MP. Selfie kameranya masih 32MP juga. Wah, terdengar menggiurkan? Yuk kita tes. Lagi-lagi gue cuma bisa tes di kondisi malam hari ya, secara eventnya nih malam. Tapi oke lah, justru real camera test kan adalah di kondisi begini. Gue tes dari kondisi yang masih terang, karena ada bantuan ring light dulu nih. Di kondisi begini, auto pun masih bagus ya. Detail banyak tanpa harus over sharpening. White balance sesuai, noise ada di bagian gelap namun bukan di main object. Masuk ke kondisi yang lebih remang dengan pencahayaan yellowish tungsten lighting, lagi-lagi autonya lebih dari cukup secara detail. Nyalain night mode malah bikin kulit gue lebih smooth. Yang gue suka white balance-nya nih. Pas aja gitu, nggak terlalu dinetralin nuansa kuningnya. Namun ya, nggak kekuningan juga. Pindah ke lokasi yang lebih gelap lagi, sebetulnya autonya pun masih oke ya. Cuma memang night mode-nya mulai berasa di sini, naikin exposure. Secara detail sih 11-12 aja. Nggak setajam silet, tapi cukup. Kamera Galaxy A54 baru berasa keteteran ketika di kondisi gelap banget kayak begini. Autonya udah nggak ngejar, night mode-nya membantu sih, walaupun ya udah nggak usah di pixel peep lagi. Ultrawide-nya bisa pakai night mode ya. Exposure keangkat, gambar overall jadi lebih clean, namun soal detail tetap mirip-mirip aja sama autonya. Di kondisi remang begini, portrait mode-nya tetap works well dengan separasi yang cukup oke, walaupun tetap ada error kalkulasi depth di beberapa titik. Untuk selfie-nya, selama ada direct light, walau sedikit pun tetap sharp dengan warna yang akurat pula. Buat gadgeters yang udah sering nonton video K2G pasti langsung penasaran ketika di-compare dengan Realme 9 Pro Plus, si handphone ajaib tahun lalu itu yang punya sensor sama, fotonya gimana? Nih gue sempet jepret. 9 Pro Plus memang setajam silet, sedikit berasa terlalu tajam. A54 nggak setajam itu, cuma berasa overall lebih natural aja dari soal sharpness, warna, kontras, dan lain-lain. Kalau ada yang patut dijadikan concern justru datang dari video recordingnya. Well, bukan urusan resolusi sih pastinya, karena depan belakang udah bisa 4K 30fps. Bukan pula dari urusan image quality, karena di malam begini aja gambarnya masih tergolong oke. Di good light gue yakin lebih bagus nih. Nah, masalah dari urusan stabilisasinya. EIS-nya tidak bisa jalan ketika recording
recording 4K, kamera belakang maupun depan. Gue berharap apa yang kejadian di A52s, dimana ada improvement soal stabilisasi video dari awal gue coba ketika rilis, hingga beberapa bulan lalu ketika K2G re-review. Karena sayang banget nih, aspek kamera lainnya udah bagus. Kalau Full HD sih, IIS-nya jalan ya, dan cukup stabil. Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui dari A54 5G, SIM card slotnya hybrid dual SIM dan SD card. Vibration motornya akhirnya empuk nih, flagship grade. Speakernya udah stereo, fingerprint sensornya di dalam layar, terus kita nggak dapat charger dari dalam box, walaupun support charging up to 25 watt. A54 5G datang dengan One UI 5.1 yang berbasis Android 13 dan dijanjikan 4 kali major Android upgrade serta 5 tahun security patch. Luar biasa. Alright, Samsung Galaxy A54 5G. Dari waktu sebentar gue nyoba smartphone ini, gue udah bisa share tadi ke kalian beberapa plus, beberapa minus. Nah, terus untuk rest of the phone gimana? Obviously, tunggu aja nanti ya. Full reviewnya only at K2G. Gue Alessa, yang bisnis K2G. Tunggu racunan kami berikutnya.